kan pertanyaannya begini, kenapa sih Golagong ditunjuk? Ya. Kita semua nggak pernah tahu bahwa indeks literasi baca itu meningkat. Luar biasa. Memang role modelnya Rumah Dunia. Apakah kenaikan indeks literasi membaca ini juga ada hubungannya dengan penetapan duta baca sebelumnya? Ya. Apakah memang dengan hadirnya duta baca Indonesia itu mampu menciptakan atau menggerakkan angka literasi membaca masyarakat Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gong, saya juga dapat informasi bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia itu dalam membaca buku itu rata-rata dalam satu hari itu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 13 menit kalau tidak salah, hitungan per hari. Jadi main handphonenya 8 jam. Ya. Jadi membaca bukunya hanya 1 jam 13 menit, tapi main handphonenya yang lama, ya kan? Nah ini kan menjadi sebuah informasi yang cukup makjleb gitu kan kalau bahasa anak sekarang. Nah kira-kira nanti ke depan setelah Mas Gong ini ditetapkan jadi duta baca Indonesia, kira-kira apa yang akan dilakukan kaitannya dengan dua isu tadi, Mas Gong? Ya. Silakan mungkin bisa dipaparkan dulu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Justru sebetulnya ketika saya terpilih, dikukuhkan pada hari Jumat itu, kenapa membuat syukuran? Sebenarnya saya ingin bertanya ke teman-teman, apa sih yang harus saya lakukan? Karena saya sudah sebelumnya kan sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Rumah Dunia dengan gempa literasi keluar eksternal ya, jalan tur. Nah, apakah saya harus melakukan hal yang sama atau karena saya sekarang sudah milik negara, Perpusnas mengatakan ke saya sekarang Golagong bukan milik Rumah Dunia, bukan milik Banten, tapi representasi negara, sehingga semua wilayah berhak atas saya. Nah makanya sekarang Banten ketika saya terpilih ini bagaimana sih, penting nggak sih saya ini gitu? Iya. Kalau penting ya udah ayo kita sama-sama. Kalau misalnya nggak penting, ya sudah. Kalau nggak penting ya saya mau ke Jakarta aja. Gitu, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya saya justru membutuhkan masukan-masukan malam ini. Misalnya saya di sini bicara, mudah-mudahan ada yang nonton, kemudian memberi masukan ke umat kita ini. Iya. Atau lewat Instagram, lewat WA. Nah, yang paling standar adalah yang akan saya lakukan untuk peningkatan indeks literasi masyarakat itu. Yang paling mudah adalah bagaimana saya mengaktifkan kemampuan berbicara, mendengar, membaca, menulis masyarakat kebanyakan. Iya. Masyarakat kebanyakan itu misal petani, tukang jualan dan sebagainya, mereka sudah diberitahu oleh kiai-kiainya bahwa surat pertama itu al-alat itu Iqra kolam. Betul. Mereka sudah tahu tuh membaca. Tapi dalam hal implementasinya, dalam hal perwujudannya, Pak Kiai atau Ustadz ulama itu nggak memiliki waktu yang banyak, sehingga lebih pada vertikal tadi, sudah cukup mempercayai saja. Mereka lupa bahwa sebetulnya ada stimulus tuh, kalau misalnya kata di firman surat al-alaq itu bacalah. Nah, mereka selalu menganggap bacalah itu ya baca Quran, gitu kan? Betul. Mereka kauliyahnya itu belum maksimal. Nah, jadi yang akan saya lakukan adalah mulai sekarang, kalau posisi saya ini penting di Banten, IKP Banten, terus organisasi-organisasi lain mendorong ke institusi seperti Dinas Perpustakaan Daerah, karena leading sektornya dia. Betul. Nah, kehadiran saya ini sebetulnya bisa menstimulus itu, tapi political will-nya nih tadi asik lah, gue nggak sama lah, harus pilih aja. Yes. Apalagi kalau misalnya ditambahin unsur politis ya, udah repot. Itu bola usah pun pengacau, usah.
Halo ada Bang Beti. Iya. Jadi siap Bang jadi Beti. saya nggak ingin buang-buang waktu di Banten ini. Betul. Jadi ketika saya terpilih, dikukuhkan sama nggak sebelum saya terpilih? Gitu. Kalau mereka sama, ya udah saya nggak akan bikin program di sini. Iya. Itu. Jadi ada Eping di sini, tinggal lapor ke kepala dinasnya. Pak, penting nggak tuh Goragung? Iya. Nggak penting ya. Ya sudah. Gimana tuh Kang Di sini Eping? buat tidur aja. Iya. Pergi ke jadi Cilawang Bandara aja, wis paling mangan yang gini ya. Iya. Itu aja. Jadi Ya. di sini juga saya lewatnya lewat tol tuh, jadi nggak lewat kota, nggak lewat gitu. Nah itu terserah. Siap. Ya, tapi gini Kang, ngomong-ngomong, sebetulnya ketika Kang Golagong dapat amanah ini, apa sih yang terbersit dalam pikiran pertama Kang Gong? Apa yang mau dilakukan gitu? Ya, Visinya apa sih kira-kira gitu loh? ya visi itu menjadi tidak berarti ketika situasi secara kultural di wilayah itu. Jadi saya belum, saya udah hidup di Banten ini 50, umur saya berapa sih? 45 ya? Ya, 34 kali ya? 58 ya umur saya. Umur saya 58 Pak Haji, 58. Berarti saya udah 56 tahun tinggal di Serang. Iya. Saya mulai berpikir kritis itu waktu mulai kelas 3 SMP udah mulai berpikir kritis. Jadi memang saya belum, silakan cari jejak-jejak digitalnya di koran. Saya belum pernah ada narasi misalnya baik itu dari pemimpin bahwa hanya kemarin aja pilkada ya, bahwa butuh akan membangun 1000 perpustakaan. Tapi setelah itu tidak ada lagi narasi-narasi. Sampai hari ini saya belum pernah melihat itu Pak Haji, ada pejabat di Serang di Banten pasang baliho itu dengan buku. Saya sekarang di beberapa flyer itu saya pegang buku tuh. Sebenarnya itu saya nyontohin. Ya, Bagja pun udah foto kan serba Bajak. Kakak buku deh weh. Kita mah kuliner. Bukunya buku kuliner. Iya buku. Iya. Jadi visi apapun dari saya, visi saya yang dipakai sekarang kan berdaya dengan buku. Nah itu sebetulnya aksi, karena kemarin 3 juta baca Indonesia itu lebih ke narasi. Jadi brandingnya udah berhasil. Nah sekarang dituntut tidak sekadar narasi tapi aksi. Nah, aksi yang akan saya lakukan kalau pemerintah daerah atau misalnya instansi terkait tidak merespon, ya tinggal visi. Betul. Gitu. Balik lagi saya ke komunitas, nggak ada gunanya saya jadi duta baca. Gitu. Siap. Jadi kembali lagi sebetulnya kepada ini ya, kepada akar rumput dan political will pemerintah. Apakah akan mensupport atau mendukung Duta Baca Indonesia yang sudah dari Banten? Sekarang alhamdulillah ya sudah mulai baik. Ketika saya jadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat tahun 2010 ya benar 2010 itu nggak ada yang ngucapin kecuali Pak Eko Koswara di koran Radar Banten. Saya ingat kecil. Iya. Selamat, setelah itu nggak ada. Nah sekarang nih alhamdulillah nih hampir semua, termasuk kepala Perpusda juga sudah bikinnya. Idri juga bikin kan? Ya Idri bikin. Jadi cuman saya dalam hati kasihan juga ya koran lokal, nggak ada yang masang iklan di koran lokal. Iya. Karena semuanya gratis kan kalau di situ ya, flyer ini cuma bayar kuota doang. Nggak, maksud saya begini, itu menjadi langkah awal yang baik. Mereka merespon bahwa mereka baru ada orang Banten, nggak gampang itu. Jadi ini bukan pemilihan dan ini bukan pemilihan, ini bukan tidak dilombakan. Betul. Ini sesuatu yang imaterial, nggak ternilai. Jadi soalnya soal moral, susah tuh. Kalau Quran masih bisa dinilai kan, lomba baca Quran gitu ya. Orang ngirim SMS. Kalau sama nggak dilombakan, nggak tahu saya akan dipilih. Nah, sekarang para pejabat di Banten mulai sadar, minimal dia mengucapkan selamat kepada saya di medsos. Itu umat-umat murid-murid saya yang sebar di Indonesia itu udah pada muncul. Nah itu juga membuat kaget Perpustakaan Nasional, ternyata responnya baik. Jadi tidak ada tuh satu pendapat atau statement
atau ucapan selamat yang menolak saya, nggak ada. Nah itu menggembirakan buat Perpusnas. Jadi Perpusnas itu beresiko juga menurut saya sebetulnya. Khawatir masyarakat tidak berterima gitu. Ya, dan alhamdulillah ternyata kan diterima ya di semua kalangan. Ya, di semua kalangan, alhamdulillah. Bahkan Luna Maya pun sebetulnya pengen ketemu saya cuma dianya nggak mau berubah pikiran. Awalnya gelem barang wis weruh jere bature rambu mundur. Iya. Jere lu cita Luna. Iya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kan sebetulnya banyak tantangan besar yang akan dihadapi oleh Mas Gong ya ke depan terkait dengan Duta Baca Indonesia. Dengan fakta tadi yang kita diskusikan di awal bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu sangat rendah ya. Itu kira-kira upaya-upaya apa nanti yang mau dilakukan? Upaya pertama yang harus dilakukan masyarakat harus mau menerima bahwa saya sekarang sudah jadi abdi negara. Iya. Karena ada beberapa WA mengirim ke saya, kok mau sih sekarang bekerja sama dengan negara gitu. Jadi mereka masih ingin satu independen. Iya. Nah pertama itu dulu, mau menerima secara ikhlas bahwa saya sekarang jadi milik negara. Nah setelah itu baru saya akan melakukan strategi minimal yang paling mudah apa yang pernah saya lakukan, yaitu memberdayakan masyarakat pedesaan terutama. Iya. Kayak gini nih di kafe ini saya udah membayangkan, misalnya istri Andi kan jago di herbal. Nah itu harusnya nanti saya memberikan pelatihan ke dia dengan beberapa orang, Opi misalnya ya. Juga saya latih untuk bisa menulisnya bukan menulis novel, menulis success story, pengalaman proses dia membuat minuman herbalnya. Opi misalnya bagaimana dia mengatur strategi dia menjadi influencer sehingga bisa bikin kelambi. Nah itu success story itu di Jepang tuh udah mulai. Di Jepang itu ibu rumah tangga, kenapa indeks literasi Jepang itu luar biasa, membacanya setahun bisa 25 buku. Itu hanya terjadi di zaman Soekarno di Indonesia ini. Bagaimana dalam 1 tahun membaca 25 buku. Makanya orang-orang hebat muncul di era Soekarno. Nah sekarang di sini sedikit orang hebat muncul karena memang di Banten misalnya, ini cuma saya yang bisa menulis. Jadi saya ini seorang penulis bestseller dari sedikit penulis. Jadi kalau misalnya ada 100, contohnya waktu di Frankfurt Book Fair itu cuma 70 penulis yang diundang. Saya salah satunya. Orang Banten nggak ada ucapan selamat, cuek aja. Padahal itu susah tuh. Dan itu tidak dilombakan. Bayangin 70 penulis diundang ke Frankfurt Book Fair, bukan karena dia ganteng, bukan karena karyanya tadi. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah saya nggak akan melatih Ade Ubaidil, dia udah literat. Nah, yang akan saya latih itu Spaja, Opi, kayak gitu. Jadi tidak hanya sekadar lisan, itu strategi-strategi dan itu banyak di pedesaan. Jadi orang-orang hebat Pak Hati Mansur, izin ya pulang gini ya. Jadi di pedesaan banyak orang yang misalnya kayak ini siapa? Martabak Asen ya. Aksen apa Asen? Asen. Martabak Asen itu harus bikin buku itu. Iya. Dia bisa beli Ducati dan sebagainya. Tapi kalau dia mati, keahliannya tidak diwariskan. Betul. Kayak gitu. Nah orang sering menganggap kalau Opi bikin buku nanti dibaca oleh orang, Opi akan khawatir produknya ditiru oleh orang. Nggak akan terjadi seperti itu. Nggak akan ada yang bisa yang main Opi. Kayak gitu. Jadi saya akan mendokumentasikan kisah sukses mereka dalam bentuk buku. Kayak gitu. Salah satunya ya. Jadi setiap nanti Mas Gong itu turun ke daerah, itu targetnya memang akan ada sebuah produk buku harus itu. Apapun latar belakang bukunya itu ya. Apakah buku kuliner, buku apapun. Nggak bisa datang. Buku success story ya. Jadi saya nanya kan apa sih yang diingin dari saya? Jadi kalau misalnya datang ke perpustakaan, si pemustaka itu bangga ada karyanya di situ. Iya. Selama ini kan memestakan punya orang. Nah sekarang desentralisasi ya sudah begitu. Betul. Orang Papua ngapain lagi mikirin buku-buku karya sastralisannya banyak di Papua. Cuma mereka nggak bisa nulis. Kenapa? Karena tidak ada yang jadi mentor. Betul. Kayak gitu. Nah sekarang kita kembali ke persoalan yang terjadi di Banten saja. Ya. Sebagai kampung halaman. Nah
kalau kita lihat di Banten ini kan juga kan indeks literasi membaca kita juga nggak bagus-bagus amat sebetulnya. Ya. Nah, ini kira-kira apa yang mau dilakukan Jadi, khusus untuk di Banten? Ya, kan pertanyaannya begini, kenapa sih Golagung ditunjuk? Ya. Kita semua nggak pernah tahu bahwa indeks literasi Banten itu meningkat. Ini luar biasa. Memang role modelnya Rumah Dunia, tapi menyebar tuh. Tercatat berapa ya? Berapa TBM? 400-an ya? Jadi, nih, pejabat di Banten tuh nggak sadar ketua partai IKRO itu dipegang 2 periode oleh orang Banten. Partai IKRO itu forum TBM ya, Iya. forum Taman Bacaan Masyarakat. Itu saya jadi ketuanya, Firman Venasa jadi ketuanya. Iya. Dan semesta mendukung, tiba-tiba saya naik lagi. Kenapa? Weh, apa? Oh, yang ini. Jadi kita ini sebetulnya saya kan persoalannya saya membicarakan tentang saya. Iya. Jadi saya mohon maaf, pejabat-pejabat di Banten itu nggak sadar bahwa sebetulnya Khatib Mansur ini Iya. itu perjalanan Bantennya itu ya, fotografinya dan sebagainya, Mang Betty, Iya. ya Andi, Ovi itu udah levelnya udah nasional itu. Nah, itu yang lupa di data. Nah, di sini ada Epping. Iya. Coba data. Penulis bestseller siapa? Asal Banten gitu. Asal Banten. Terus siapa tonggak sastra pertama di Indonesia? Mutatuli masuk. Iya. Siapa profesor pertama di Indonesia? Siapa coba? Buset dari Diningrat. Dokter. Profesor kan? Terus profesor. Gila. Iya, iya. Jadi pemain bola siapa sing beko ngegolakan? Nasuha. Orang Banten. Banten ya? Iya. Jadi Banten itu, nah itu lupa di data. Iya, iya, iya. Termasuk artis juga. Ah, siapa lagi? Artis. Aldi Slamet, Togu Karya, Iya. gila semua. Betul. Nah, mereka saya pernah nanya ke Slamet Radio, kenapa nggak mau pulang? Lalu saya mau pulang, kerok lah. Nah, mulai nih gini, jadi pulang ke Banten itu mau melakukan apa? Iya. Dia cuma karena ngedoain kamu aja ya, sehat. Jadi saya ini dianggapnya gila juga sama mereka. Ngapain Gong? Ada yang bilang, ngapain sih Gong lo? Ya sebenarnya kalau saya, ya itu tadi semua di sini harus bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi sekali lagi indeks literasi masyarakat itu kenapa tidak muncul? Karena para pejabat di Banten terlalu mau mendengar omongan-omongan dari yang nyinyir itu. Iya. Nah itu kecelakaannya. Jadi orang-orang Ade Ubaidil ini sebentar lagi dia sedang meniti karir ke pusat. Coba berdiri. Itu Ade Ubaidil itu. Iya. Oh, ini orangnya. Ade Ubaidil itu sebentar lagi dia akan mati kalau Oh, kira nikah. Nah, Sebentar lagi kan nikah. kalau lingkungannya lebih banyak nyinyir ketimbang mendukung dia. Betul. Jadi nanti yang dia pikir itu bukan karya, tapi tetangga kita sirik karok itu ini karok. Kita tuku bakso di sirik karok, macam-macam. Itu. Jadi nah Epping nanti yang bertugas untuk, jadi harus ada sebenarnya perpustakaan daerah itu harus mau mengeluarkan data tiap per triwulan misalnya. Iya. Atau dinas pariwisata dan sebagainya, mereka harus fair bahwa di Banten ini ada orang-orang kreatif. Jadi dia semacam buletin lah. Iya. Semacam buletin yang ini loh orang-orang ini ya. Nah di Badan Bahasa, kantor bahasa udah mulai tuh bikin semacam glosarium apa ya? Glosarium itu nanti. Glosarium. Apa glosarium itu bahasa sederhananya apa ya? Katalog ya? Istilah-istilah kalimat. Katalog ya, semacam katalog. Ya semacam kumpulan orang-orang sastrawan Banten muncul tuh nanti di kantor bahasa. Oh, Jadi iya. maksudnya gini, instansi-instansi pemerintah tuh harus mau mengingatkan rakyat Banten bahwa diumumkan oleh mereka, umat kita itu Andi Suhud itu bikin perangko Habibie, nggak akan ada orang yang bisa mengulang itu. Ya. Coba, emang gampang tuh koneksivitas bisa nembus ke sana. Betul. Itu satu ya kan. Kedua, tuh Rumah Dunia itu role model
role model di Banten, nggak ada lagi. Kalau ada kita support, yang Ya. ada kita dorong. Ya. Itu. Jangan Nah, saling nyinyirin, jangan saling iri gitu ya. Iya, jadi indeks literasi di Banten ini luar biasa. Ada yang tadinya cuma bisa bikin keripik, bisa nulis kan. Contohnya pemisalannya ada ya. Bener karena sudah aku ya, ada sekarang udah bisa bikin karena dia menemukan komunitas. Bukan dia berhasil karena rumah dunia, bukan. Tapi kalau nggak ada rumah dunia dia kesepian. Betul. Di Cibeber paling sate doang, sate bebek. Ya kan? Kayak gitu. Dedi itu, tanya Dedi. Ya, Dedi itu kalau nggak ke rumah dunia stres dia. Ini dia. Sampai sekarang. Jadi maksudnya lingkungan ini oleh instansi pemerintah terkait itu harus didorong. Nggak usah nyari yang baru. Betul. Yang ada didorong sampai dia benar-benar maksimal. Jadi dijadikan canon. Betul. Nah itu yang belum visi itu yang belum dimiliki oleh petinggi kita. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara duta baca itu kan yang menjadi fokus itu kan sebetulnya di bukunya. Ya. Jadi apa yang mau dibaca kalau bukunya nggak ada? Ya. Nah, kita lihat kan di daerah-daerah itu kan ketersediaan buku juga sangat langka. Nah, ya ini menarik Ya. nih. Itu gimana nanti Jadi- mensiasati supaya ada pemerataan ketersediaan buku? Program kerja saya salah satunya adalah mengoptimalkan IKP daerah. Oke. Jadi berkat kemarin IKP Banten bikin FGD tentang perda, kok ada main catur segala ya? YouTube ya. Jadi Dewa Mabuk sekarang presiden dulu. Jadi pas gini, kemarin itu ada FGD di Royal Hotel tentang perda sistem perbukuan. Saya turun ke daerah-daerah menemukan kendala di beberapa perpustakaan masyarakat atau taman bacaan. Kendalanya buku tidak variatif koleksinya. Betul. Bahkan yang paling parah itu modul ya. Ya. Nah, maka saya mendorong agar para pemustaka Ya. atau orang-orang tadi kayak Opi dan sebagainya itu bisa menulis Betul. supaya koleksi buku di taman bacaan mereka karya mereka sendiri. Ya. Yang kemudian untuk ditingkatkan kualitasnya IKP daerah ya dengan perda tadi kalau Betul. misalnya IKP daerah kemudian dengan legislatif eksekutif bersepakat membuat perda daerah ekosistemnya jadi saya datang melatih Ya. itu kan dalam bentuk dalam bentuk tugas akhir itu kan biasanya belum sempurna seperti buku kan. Betul. Nah itu menjadi bahan baku. Nah kalau sistem perbukuannya ekosistemnya udah oke, jadi tempat yang tadi saya berikan pelatihan bisa mengusulkan Ya. ke perpustakaan bisa memanggil IKP, Ya. maka anggaran-anggaran itu berputar di daerah. Nah Ya, betul, nanti betul. bisa dijual secara pre-order. Nah itu yang sedang nanti akan saya coba perjuangkan dengan perpustakaan daerah, IKP daerah, sama stakeholder lain. Nah nanti kan di sini Banten udah, jadi saya juga bilang ke Perpusnas bahwa Banten sedang merintis. Betul. Mudah-mudahan nanti berhasil Banten dengan hari Amin. nasional, lalu perdanya menjadi akan jadi semacam benchmark ya, akan jadi benchmark ya. Ya, bagi daerah lain. Iya, untuk daerah lain. Jadi saya apresiasi lah, Eping balik lagi ke sini. Kirain tuh nggak akan balik lagi. Sip, thank you. Baik, teman-teman sekalian, menarik dan seru sekali ngobrol-ngobrol dengan Mas Golagong yang barusan didaulat sebagai duta baca Indonesia. Supaya obrolannya tidak dua arah antara saya dengan Mas Gong, saya akan coba kasih kesempatan kepada teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan terkait dengan apa sih duta baca Indonesia itu dan ngapain aja mungkin. Kira-kira silakan, ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan. Kang Eping mungkin selaku dari Perpusda Provinsi. Besoknya podcast. Oh, besok. Ya besok. Sekarang. Oh, Kamis, ya. Ya, sebelum Kamis kira-kira ada nggak yang mau disampaikan dulu, ditanyakan dulu di sini bocorannya lah. Mendingan saya tambahin lagi satu deh. Ya, boleh. Ini nanti Andi sama Ina perlu mendengar ini. Ya. Jadi kayaknya saya belum bercerita ya jalur rempah. Oh sudah kemarin. Benar. Sedikit lah. Jadi Gimana itu jalur rempah? akan ada jalur rempah. Nah saya ditunjuk untuk mengkoordinir di Banten.
ketika saya terpilih jadi duta baca menjadi lebih antusias dari Kemdikbud Dirjen Kebudayaan. Jadi ada 13 titik jalur rempah. 13 titik jalur rempah. Salah satunya Banten. Jadi ada satu kapal Dewa Ruci. Kapal Dewa Ruci itu mengangkut sekitar 25 orang yang harus menuliskan perjalanannya. Lalu mereka disambut di setiap kota, di setiap daerah. Ini penting dibuat Ina. Jadi kapal Dewa Ruci itu ke Ambon, pokoknya ke jalur-jalur rempah. Salah satunya nanti akan mendarat di Banten. Iya. Nah karena Teluk Banten sudah tidak kondusif, Dewa Ruci mendaratnya di Merak. Iya. Nah dia akan tinggal di Serang selama 4 hari. Jadi dari Merak itu dia akan dibawa ke Kesultanan Banten. Nah dia harus disuguhi kulinernya. Nah kuliner Bantennya saya serahin ke rumah kita. Sama nanti ada satu titik di Rumah Dunia. Nah di situ akan ada fashion show pakai batik Banten. Harus ada display. Kan ini tentang jalur rempah. Kan di sini ada kuliner minuman-minuman yang misalnya bandrek ya. Nah, itu nanti akan ada festivalnya. Terus akan ada pertunjukan teater yang nanti temanya tentang jalur rempah misalnya. Jadi ada fashion show, teater, kuliner, dan penerbitan. Nah, itu nanti mungkin setelah Lebaran nanti kalau udah oke, nanti saya akan mengundang meeting besar dan itu akan saya tunjuk, akan saya pilih. Nah, cara-cara seperti ini yang sudah saya praktekkan di Rumah Dunia dan itu berhasil. Dan resikonya memang akan ada yang tidak suka dan itu nggak apa-apa. Nah, itu artinya maksudnya begini. Jadi ketika saya terpilih jadi duta baca, pekerjaan makin banyak. Kepercayaan ke mereka gitu bahwa di Banten ya tinggal kontak saya kontak dan saya nggak bisa kerja sendiri nggak akan bisa saya bekerja sendirian. Kesuksesan saya ini bukan karena saya hebat, tapi teman-teman yang membantu mewujudkan mimpi saya seperti itu. Nah nanti kita kerjasama rempah tadi ya, jalur rempah. Saya ngebayangin itu akan luar biasa itu. Nah cuma saya nggak tahu soal nilai uangnya. Nah ini juga bagian dari kerja-kerja saya sebagai duta baca. Itu. Oke. Ki Khotib, ada yang mau ditanyain? Silakan. baru datang langsung aja. Ya, nggak apa-apa. Aja ganti-ganti lagi. Silakan, ada enggak nih? Udah, kreatif dulu. Kasepuhan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat sehat walafiat, terutama nikmat Banten atas daulat Mas Gong menjadi duta baca nasional. Luar biasa ini. Saya pribadi menyampaikan selamat buat Mas Gong. Mudah-mudahan lancar, sukses terus mengobori celah-celah yang masih gelap di dunia ini, terutama di Banten. Hadirin sekalian, apa yang saya baca tadi itu ayat sangat dahsyat sekali. Dunia ini ada karena itu. Dunia ini gemerlap, ilmu pengetahuan semakin meluas, pergaulan manusia semakin bebas tanpa batas. Berkat itu, berkat ayat itu yang turun pada bulan suci Ramadan ini. Ayat pertama, Mas Gong menulis tagline membaca sehat
Membaca itu sehat, Membaca itu sehat, menulis hebat. itu hebat. Itu bersenyawa dengan ayat tadi. Dahsyat itu. Jadi pertama saya mensupport pengukuhan Mas Gong atau Mas Heri sebagai duta baca. Insya Allah kami di pengurus IKAPI mendoakan dan terus berjuang, dan kita juga di IKAPI Banten mudah-mudahan terus berkarya, dan bukti nyata kemarin sudah melaksanakan semacam pendidikan menulis apa itu Pak kemarin tuh? Uji kompetensi. Uji kompetensi. Ini yang baru pertama kali didobrak oleh IKAPI. Memang betul apa yang tadi Mas Gong sampaikan bahwa Banten ini Banten ini boleh dikatakan spirit perjuangan melawan Belanda. Banten itu juga spirit belajar Banten. Profesor Husain Jalibingrat banyak Banten ini, cuman kesininya bereret ya, biar orang saya mau bereret, petang bereret. Jadi Mas Gong jangan hiraukan orang-orang yang ingin itu, teruskan aja, biarkan aja itu. Saya berharap Banten terus berkarya, dan saya terkesan ketemu pertama kali Mas Gong waktu saya masih di Antara. Karena waktu saya di Antara itu saya double, nulis artikel, nulis berita, nulis foto kejadian. Waktu itu 2001 ada kejadian banjir, Sungai Cujung meluap, jalan tol tenggelam. Saya coba pamerkan. Nah di situ Mas Gong datang tuh. Saya luar biasa ini. Ada yang bilang tuh Mas Gong tuh kata itu aktivis literasi. Wih, saya bilang luar biasa. Ada respon lah gitu. Jadi disitulah kita perlu mendorong semangat belajar, semangat menulis. Apapun yang terjadi tulis. Malah waktu itu saya begitu keluar dari Antara karena sudah merasa bosan ya, jenuh gitu, ingin menekuni menulis itu. Profesor Hami bilang, persis saya nulis buku itu, nulis buku perjuangan Provinsi Banten itu. Kata Profesor Hami, Dip teruskan itu. Jadi Banten setelah provinsi pelan-pelan dibenahi literasinya. Tanpa sadar sekarang sudah 21 tahun Provinsi Banten masih begini aja perasaan. Pemdanya masih beli buku luar. Tidak negur kita penulis ini, kan kita penulis sebagai penulis punya kewajiban setor ke perpustakaan sebagai aset. Penulis dan penerbit. Iya sama itu, setor. Tapi orang perpustakaannya kok gimana ya? Apa Ada punya... tuh orang perpustakaan. Iya makanya nggak apa-apa ini, supaya melek gitu. Kan perpustakaan kan punya dokumen. Mana buku-buku Banten, kearifan lokal, bahasa Jawanya, sejarah lokalnya, sejak pahlawan Mirob, terus dicari orangnya, ajak bicara. Kalau Pemda punya program, ajak gitu, kerjasama itu. Jangan beli buku orang luar, jadi malu kadang-kadang. Masuk perpustakaan kabupaten kota, masuk perpustakaan Provinsi Banten, yang ada buku-buku luar. Mas Roji banyak bukunya, tapi juga nggak ada di perpustakaan. Ada sekarang ya? Kirain nggak ada. Yang kedua, saya terkesan dengan Mas Gong juga. 2016, saya juga nggak sangka ya, karena waktu itu saya juga diundang oleh KPK. KPK tidak hanya bertugas penyelidikan, penyadapan dan sebagainya, tapi juga ada aspek edukasi. Waktu itu saya diundang oleh IKAPI, waktu itu kerja sama IKAPI, termasuk Pak Bambang Trim juga. Jadi KPK berharap IKAPI menulis buku pesan moral. Tuh dasar juga itu. Saya sahabat dengan Mas Gong. Jadi kita tulis buku korupsi, segitu orang yang membantu gitu ya. Sama pikirannya itu. Tapi
nggak saya pedulikan. Karena yang kita usung suara hati masyarakat ingin hidup damai, tentram, bahagia, sejahtera. Dapat penghargaan ya? Nah, alhamdulillah. Jadi buku saya Kearifan Baduy Melawan Korupsi, alhamdulillah dapat penghargaan KPK sebagai buku kearifan lokal Di bawah terbaik. nggak bukunya? Ada bukunya. Mana Dua ya? Itu. Orang tuh ya, 2 orang. Iya, ya. Mas Orang Jong. Banten ya. Iya. Saya sama Kang Hati Iya. kan. Langsung dicerahkan oleh Pak Agus itu. Jadi sekali lagi Mas Dong, saya tidak banyak bicara, teman-teman juga banyak akan bicara tentang perpustakaan. Saya mendorong lah, semangat terus, saya juga semakin semangat dan sangat terharu Mas Dong yang luar biasa tanpa diduga nulis buku itu berat loh. Berat sekali nulis buku itu. Pulpen. Hati kaget kan saya kepilih ya, kaget baru percaya ya. Iya, tapi ternyata saya lihat, waduh, jam terbangnya luar biasa. Betul itu. Nulis buku itu berat. Pulpen yang beratnya cuma 1,5 gram, seperti ngangkat beras, ngangkat kalung 100 gram, 100 kilo, berat. Karena perasaan tidak mau. Tapi kalau perasaan mau dan punya ide, itu akan sekata dua kata, satu alinea dua alinea terus bertahap jadi buku. Nah, jadi sekali lagi saya yakin di belakang ini juga teman-teman yang muda-muda ini akan selalu menjadi penyemangat lah. Mas Dongnya disemangati, yang mudanya juga oleh Mas Dong disemangati, saling mendukung lah. Saya gembira dan terus berjuang. Banten ini masih memalukan. Malu Banten ini, bukunya nggak ada. Tapi ada wartawan kurung buka. Nggak apa-apa, biar dibuka ke. Nggak apa-apa. Jadi supaya kabupaten kota, provinsi, ngundang nih pengurus-pengurus IKAP Banten ini diajak bicara. Tapi aja ngomong Banten memalukan sih. Ya nggak apa-apa lah. Izin kita nih. Wih, Mas Dong, ngomong sama orang Banten, jangan sopan-sopan dan didengar. Bener aja. Bener, yang jujur aja ngomong tuh. Ya kita coba lihat, kalau kita bercanda sama orang bagian utara tuh kan ngomongnya keras tuh, padahal bercanda. Bagi orang nggak tahu, marah-marah katanya. Dan enggak gitu, karakternya begitu. Di Cilegon juga begitu, karakternya keras-keras kan. Udah itu enggak, hanya karakter aja, hatinya baik gitu tuh. Nah oleh karena itu, saya sekali lagi secara pribadi dan sebagai penerbit Sempo Utama ya, merespon dan menyambut gembira, terus berkarya, terus obori Banten ini celah-celah yang masih gelap agar bright. Di ayat Al-Quran itu ada di surat Yasin, Allah tinggalkan bekas-bekas apa yang mereka kerjakan nanti. Orang-orang tua dulu, iya kan, meskipun dulu tidak ada buku, ada bekas-bekas tapaknya. Itu artinya literasi itu, supaya diikuti, semangatnya diikuti, jiwa kemandiriannya diikuti. Itu barangkali yang penting bagi kita ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik Banten lah. Jadi kalau Saya kira, terima kasih. Kalau Pak Hatip pakai sorban berarti akan keluar ayat-ayat banyak ya. Bukan, ini kan malam bos. Malam biar anget lah. Bukan. Bukan alam dress code mukonon pasti ayat sing metu dulu. Bukan, ini kan suasana malam takut dingin gitu. Apalagi, nah. Terawih. Jadi imam. Cuacanya mendung, takutnya hujan. Nanti kalau sakit gimana, makanya biar anget gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Di warahmatullahi Rotip. Ya mungkin Mas Dong sudah bisa inilah mendengarkan langsung apa yang tadi sudah Iya, saya disampaikan baru oleh sadar Rotip. loh bahwa Coba ditanggapi. bahwa hanya ada 2 orang di Banten yang dapat literasi anti korupsi ya. Iya. Kalau Firman masih level penyuluh. Iya. Di roasting langsung. Iya bener. Jadi saya sama Hatip Mansur itu dapat penghargaan literasi anti korupsi. Kalau Firman masih penyuluh media. Iya. Jadi ditunggu novelnya. Oh nggak apa-apa ya. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya?
Ayo biar rame. Ayo suasananya. Nah, ini kawan kita ini dari UPG nih. Ya. Tadi mau nanya ya. Tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Golagong, yang saya hormati Dewan Pengurus IKAPI Provinsi Banten, rekan-rekan wartawan, pustakawan, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, sekali lagi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Golagong atas dinobatkannya sebagai Duta Baca Indonesia. Ini mungkin sebuah garis takdir Mas Golagong yang menjajaki proses melakukan sebuah proses karya literasi yang tidak bisa kita bohongi bahwa proses itu akan tidak membohongi hasil. Ini sebuah ketulusan beliau atas pencapaian Duta Baca Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Iin Hasan Ginanjar. Kebetulan saya rekannya Pak Roji. Saya bekerja di Universitas Primagraha yang baru terbentuk di kampusnya di Sinanggung, Cicerik. Apresiasi yang dalam perkembangan literasi di Provinsi Banten mungkin mulai tumbuh atas stimulus dari karya-karya Mas Golagong. Mungkin mereka-mereka yang pernah bertemu, yang pernah membaca karyanya, dengan banyaknya TBM yang terbentuk 5 tahun terakhir ini. Ya. Saya mengamati banyak rekan-rekan kita yang ingin mencurahkan sebagian waktunya untuk membudayakan literasi di khususnya di Provinsi Banten, umumnya di Indonesia. Karena saya kebetulan juga pernah di tahun 2005 aktif di kampung, dan itu kita membuat perpustakaan kampung sampai yang meresmikan itu Bapak Camat. Tepatnya di Kampung Sukajaya, Kelurahan Banten Lama kalau sekarang. Teman-teman kita juga di mahasiswa mungkin ketika melakukan kegiatan kuliah kerja nyata, banyak mereka yang membuat aksi, membuat taman baca masyarakat dengan meminta sumbangsih buku-buku dari mahasiswa atau dosen. Nah, tapi pada kenyataannya giroh dan semangat itu mudah musim-musiman gitu, Mas Golagong. Ya. Karena mungkin karena sinergi dari pejabat juga, ganti kadis, ganti pejabat, mungkin tidak ada stimulus dan tidak ada trigger lagi gitu. Nah, mungkin di sini karena kebetulan kita mempunyai seorang legend of literasi dari Banten. Mudah-mudahan itu bisa tumbuh kembali, pejuang-pejuang literasi di kampung atau di pedesaan-pedesaan yang ada di Provinsi Banten khususnya dan umumnya di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan, Mas Gong. Untuk desa hari ini kan kita tahu bersama mereka sudah memiliki alokasi anggaran dana desa dari pemerintah pusat kan. Dan dalam anggaran desa itu ada kewajiban untuk dialokasikan 10% kalau tidak salah itu untuk pengadaan perpustakaan dan 5%. Ya, pengadaan buku dan perpustakaannya. Baik, kira-kira dengan kondisi seperti itu apa yang akan Mas Gong lakukan ke daerah-daerah atau ke kampung-kampung misalnya? Ya, sekali lagi saya mencoba fokus dan mudah-mudahan teman-teman tidak lupa. Jadi saya ini nanti akan ke setiap daerah, akan mendatangi pertama pemustaka, ekosistem perbukuan tadi ya, akan mencari IKAPI, ya, akan mencari dinas perpustakaan, itu ya. Jadi saya akan secara verbal akan menunjukkan rak bukunya di perpustakaan, misalnya ini rak bukunya bisa nggak diisi oleh karya pemustakaan, gitu ya. Iya, iya. Kemudian ke kepala dinasnya misalnya,
bagaimana di sini sudah ada nggak perda sistem perbukuan? Iya. Itu. Nah kalau tidak ada, dengan IKAPI mendorong seperti di Banten ini. Nah saya sih inginnya ada titik terang dulu di Banten. Kalau itu menjadi role model Banten, itu akan lebih mudah saya berkampanyenya. Iya. Sehingga kekhawatiran Kang Atif tadi teman ya, bahwa penulis lokal, penerbit lokal tidak bisa hidup jika ada perda sistem perbukuan, itu menjadi nilai plus, sehingga indeks literasi masyarakat itu tanpa kita sadari akan meningkat pelan-pelan kesadaran itu. Nah saya di sini posisinya hanya sebagai pendorong, penyemangat. Kalau ada waktu saya langsung praktik, baik literasinya adalah memberikan pelatihan. Nah banyak orang lupa ketika saya baru 1 hari baru nyampe rumah, itu ada sekitar 4 WA yang tadi minta dibuatkan TBM dengan segala fasilitasnya, membeli buku yang harganya ratusan ribu, terus minta datang saya ke TBM-nya, terus memaksa saya untuk ngasih endorse di covernya, cover bukunya. Nah saya memberi pengertian ke mereka bahwa ada hal yang tidak bisa saya lakukan. Jadi ekspektasi dari masyarakat ke saya ternyata cukup besar, dan saya mencoba tidak mematikan harapan mereka. Misalnya tadi bahwa mereka berpikir bahwa saya adalah solusi dari mereka, masalah mereka. Contohnya tadi, kalau datang ke Duta Baca dibuatkan TBM, saya sudah siap jadi pengelolanya, seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang nanti bagaimana saya tidak menyakiti hati mereka, ekspektasinya tadi. Nah itu harus saya datangi orang itu, lalu saya dorong membuat TBM itu tidak harus langsung dapat blok grant misalnya. Mereka menganggap itu saya bisa membantu mereka dapat blok grant. Itu yang fungsi-fungsi tugas yang sebetulnya itu bukan tugas saya. Iya. Tuh, jadi hanya mungkin saya bisa merekomendasikan. Seperti itu. Ya, saya kira memang itu sebuah kewajaran mungkin Mas Dong. Ya wajar. Makanya saya tidak ketidaktahuan mereka. Ya, ketika WA itu muncul tidak membunuh harapan mereka. Cuman misalnya tadi yang buatkan saya TBM. Iya. Nah, saya mengatakan ke mereka, kalau mau buat TBM, buat saja. Nanti bukunya mungkin saya bisa bantu. Ya. Tapi kalau kamu bisa langsung minta TBM dibuatkan langsung, ya nggak akan bisa. Iya. Kayak gitu. Siap. Yang lain dari silakan Kang, mangga maju ke depan. Ternyata di Perpustakaan Nasional program-program di ruang TV ini hafal mereka. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Waluyo dari Universitas Banten Jaya. Iya. Ya. Universitas Banten Jaya itu Unbaja. Unbaja. Ya. Ya. Yang di Jawa ya. Saya salah satu orang yang termotivasi sama Mas Gong. Mas Gong adalah orang yang dipuji, tidak terbang, dihina, tidak tumbang. Apalagi Terus asisten bikin NIM. Bikin NIM. Kopi gratis tuh. ya. Dan salah satu upaya Mas Gong kemarin di Pilkada untuk setidaknya meminimalisir dampak dinasti, kira-kira begitulah. Oke, lanjut. Tadi apa yang disampaikan, di Banten banyak orang-orang berpotensi dan berprestasi, tapi minimnya kepedulian dari pemerintahan setempat. Saya pun sepakat karena saya tinggal di perkampungan di Kecamatan Ciomas, yang kebetulan kemarin panas Pilkada. Oke, terus di wilayah Banten ini banyak organisasi primordial di kalangan mahasiswa ataupun di nasionalnya juga. Nah, terus pengalaman saya pribadi, di antara banyaknya kaum aktivis pandai memang dalam retorika, tapi sayangnya mereka minim sekali untuk berbicara data, apalagi fakta. Nah, ini artinya ada kejanggalan upaya-upaya literasi yang dimasukkan ke perguruan tinggi. Entah mungkin karena seniornya, entah seperti apa. Oke, terus karena berhubung Mas Gong sekarang sudah menjadi Duta Baca Indonesia, nah saya pribadi ingin memasukkan upaya pentingnya sebuah Kebanyakan lampu ini. Lanjut.
biar unsur-unsur literasi dasar jangan hanya yang dasar, dulu yang lebih tingginya lagi biar nerap gitu ke teman-teman mahasiswa. Nah, gimana sih ketika saya pengen buat acara pentingnya membaca, menghadirkan duta baca Indonesia, langkahnya harus seperti apa nih? Ya, biar banyak yang tahu juga gitu. Nggak Ya. sulit kok ngahadirin Mas Gong gitu. Ya betul, tidak. Nanti saya jawab. Nggak sulit seperti menyalurkan hadis perpus misalnya. Ya, ada. Emang sulit ngasihin kadis. Oke. Ya bukan sulit, kan jadwalnya padat. Iya. Kira-kira begitulah, karena saya pribadi juga, Mas Bro, menilai untuk Provinsi Banten sendiri dari beberapa dinas yang saya layangkan surat audiensi untuk tabayun tadi agar tidak menjadi seperti orang yang menjustifikasi tanpa mengklarifikasi. Nah, saya selama 4 tahun belajar di organisasi, baru pertama ada lembaga yang membalas surat tersebut dalam bentuk file, dalam bentuk suratnya langsung. Kalau yang lain-lain biasanya, halo kita dari sini, oke surat audiensi kita terima, silahkan datang dari sini. Nah ini kan cacat, kita layangkan surat, tapi nggak ada surat balasan, cuma via telepon. Nah ini kan menunjukkan bahwa oh berarti nggak bisa buat surat balasan nih para dinas gitu, kira-kira kan gitu. Bukan, ya adaptasi. Ngapain punya handphone? Ngapain punya handphone bikin surat lagi? Ini kan telepon langsung. Iya. Ngapain kamu ngasih narah hubungnya di bawah? Coba jangan ngasih narah hubung. Oh iya, berarti nanti jangan ditaruh ya. Iya. Makanya kasih tadi alamat surat, balasan Oke. surat ke sini. Gitu. Siap. Siap. Ya. Ya. Oke, hanya itu aja. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ya. dijawab Mas Gong, Kang Eping sepertinya ada yang mau disampaikan. Ya. Dan dinas perpustakaan. Ini mewakili pengambil kebijakan nih. Ya, dari tadi diledekinmu rasa cinta apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Gong atas terpilihnya. Saya agak kedodoran juga mengikutinya karena mendadak. Iya. Pemberitahuannya, pengetahuan bukan pemberitahuan. Jadi saya tahu itu mendadak. Yang pertama bahwa misalnya Mas Gong itu jadi duta atau tidak duta buku, sebenarnya kegiatan literasi jalan terus. Dan kita punya sejarah panjang soal itu, dari kita bisa runtut dari Syekh Nawawi dan lain sebagainya ke sini, dan dari banyak yang disebutkan. Dan pengalaman saya di waktu kuliah di Bandung, sebenarnya banyak orang Banten sih yang cukup mumpuni gitu ya, cuman mereka lebih banyak berkarya di luar Banten. Saya nggak tahu itu, cuman dulu pernah dibilang sama para tetua itu, kalau ente mau berkembang katanya, jangan balik katanya, berarti di luar aja. Kemudian Banten jadi provinsi, memaksa saya pulang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, mumpung masih segar, sebenarnya mengundang kami itu sebenarnya tidak susah. Iya. Asli, bahwa setiap undangan misalnya yang kita bisa sempat, bahkan sampai Culo Gurang sana kita sampai kok. Sepanjang misalnya waktunya pas dan kegiatan yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk ketersediaan penulis di Banten, saya sudah beberapa kali, saya baru 3 tahun di Perpus dari tahun 2017 misalnya ke Kang Andi saya sudah bilang bahwa silakan katalognya masukkan, nanti kita beli. Dan Pak Khotib ini salah satu orang yang rajin untuk menyetorkan kewajibannya. Terima kasih Pak Khotib. Dan sampai hari ini memang Perpusda belum memiliki tempat yang bisa dilayankan untuk mendisplay buku KCKR itu. Nah, ada kita punya Banten Corner, itu juga masih terbatas, dan ya kita coba untuk terus kembangkan. Saya juga pernah minta sama Kang Firman dari Untirta Pers untuk katalognya mana gitu. Kita bisa, ketika kita melakukan pengadaan itu, kita bisa membeli produk-produk
lokal. Iya. Nah itu yang mungkin itu kerjasama diantara kita juga harus terus diperbaiki gitu kan. Betul betul. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian ada satu stigma gini kan. Jadi perpustakaan itu seksi dalam wacana, tetapi tidak seksi dalam kebijakan gitu. Itu saya rasakan sendiri bahwa misalnya perpustakaan itu penting, semua orang mengakui itu. Iya. Dari pejabat, misalnya kalau kita pemerintah, pejabat yang ngecek-ngecek sampai pejabat yang paling tinggi pasti mengakui itu. Tapi realitasnya ya masih butuh daya dorong yang cukup bagus, misalnya dari semua dan semua pihak yang ada di sini. Dan kemudian ada data yang misalnya gini, kita di indeks kegemaran membaca, kita dalam kategori sedang Banten itu, di angka 58,77 kalau nggak salah. Tetapi indeks pembangunan literasi kita itu di 5 terbawah. Salah satu parameter yang cukup besar mempengaruhi itu adalah jumlah perpustakaan di Banten itu, dari perpustakaan sekolah sampai komunitas, di data yang kami miliki itu sudah sampai 8.000 Kang. Kemudian dari 8.000 itu secara kualitas, misalnya kalau secara normatif itu kan ada akreditasi. Nah, perpustakaan sekolah itu menjadi penyumbang terbesar perpustakaan yang tidak terakreditasi. Nah, sekolah itu banyak menjadi gudang buku gudang buku mata pelajaran, sementara buku-buku penunjang itu masih belum maksimal. Itu jadi salah satu PR kita itu adalah bagaimana meningkatkan indeks pembangunan literasi di Banten itu, dan meningkatkan indeks kegemaran membaca dari angka sedang menjadi tinggi. Hari ini tahun 2020 itu Jawa Timur yang paling tinggi kalau nggak salah. Tahun 2019 Jogja kalau tidak salah. Indeks pembangunan literasi yang tertinggi adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu lagi semangat-semangatnya membangun kegiatan-kegiatan literasi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Nah, itu kelebihan mereka. Jadi untuk indeks pembangunan literasi justru di luar Jawa. Sementara di Jawa drop, termasuk Banten 5 terbawah. Itu yang menjadi PR kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi saya terima kasih ke Kang Khotib dan teman-teman yang lain yang sudah menyerahkan kewajiban KCKR-nya. Nggak tahu kok publishing nih kan. Oh sebenarnya, oh iya. Ada. Publishing rajin. Doakan kami supaya bisa mendisplay itu, supaya bisa dinikmati semua orang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baru dia belum ada. Siapa? Putri Tapres mah baru belum. Tapi dia udah menyerahkan berapa buku itu. Jadi cukup rajin untuk produk terbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Kang Gong menanggapinya? Kalau saya datang ke setiap kota itu sering mampir di perpustakaan sekolahnya. Saya yang paling bisa saya ingat itu di SMA 34 Jakarta kalau salah, atau MAN di belakang terminal itu apa Cililitan itu Kampung Rambutan. Ya Kampung Rambutan ya. Yang TBC Matupang itu terminal bus apa ya? Rambutan. Kampung Rambutan. Ya. Nah di situ ada satu sekolah dulunya MAN 2 apa ya? Apa SMK saya lupa, SMK 2. Itu perpustakaannya asik sekali. Jadi kepala sekolahnya punya kesadaran itu, satu kelas bahkan membangun di depan seperti musola terpisah. Dan saya masuk luar biasa. Jadi kenapa ya di Banten nggak bisa sekolah-sekolah di SMA 1 Serang, sekolah kebanggaan kita, perpustakaannya sama seperti saya masih sekolah. Nggak berubah sampai sekarang. Nggak berubah, iya. Bahkan yang paling sedih, buku Baada Siro dilarang dibaca di sana. Iya. Itu yang paling sedih. Jadi maksud saya, apakah di sini, nah, kehadiran saya nih sebagai duta baca, apakah bisa berkolaborasi dengan IKAPI dan
Perpustakaan Banten untuk datang. Saya rencananya sama Andi akan datang ke perpustakaan daerah. Itu apa? Ringtone. Wih, wajah ya? Dulu. Calling menulis lah. Bukan habis. Wih, boleh aja. Jadi maksud gini, keberadaan saya sebagai duta baca bisakah membawa manfaat untuk Banten, mendorong agar tadi indeks literasinya meningkat. Nah, saya dengan Andi punya ide. Saya, Andi, akan mendatangi perpustakaan daerah. Bisakah kita bersinergi lalu mendatangi perpustakaan sekolah? Nah, dengan cara apakah misalnya saya sudah dianggap sebagai duta baca oleh mereka, katakanlah public figure misalnya ya. Kalau mereka tahu saya penulis novel, lalu novelnya Balada Siranti akan difilmkan, mudah-mudahan itu berdampak positif. Karena waktu saya jadi Dewan Perpustakaan yang 1 tahun itu, saya sudah berhasil mendatangi Serang, Cilegon, Kota Serang, kemudian Pandeglang, Lebak. Dan ketika saya datang itu animo mereka luar biasa. Karena yang mereka awalnya takut, dikiranya saya mau mengaudit. Saya bilang saya tidak ke sana, tapi saya ingin bertanya apa yang bisa saya bantu. Nah, mereka rata-rata minta gedung diperbaiki dan sebagainya. Kota Serang itu saya termasuk yang memberi informasi ke Pak Bando. Bahkan di beberapa di luar, di Kalimantan, di Sumatera ada juga perpustakaan daerah yang kemudian dapat dana alokasi khusus ya, DAK ya kalau nggak salah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya, karena memang Perpusnas itu menyimpan saya di sini, salah satunya itu sebetulnya tujuannya. Itu jadi mungkin ya untuk Epik. Nah, saya mau jawab yang dari Unbaja ya. Silakan. Barangkali retorika ya, barangkali juga harus tahu sejarah tentang retorika itu tadi. Ketika sebelum ada mesin cetak mungkin ditemukan, metodenya kan begitu, pidato di alun-alun gitu ya, dengan gaya retoris tadi. Tapi setelah muncul mesin cetak, media massa, tradisi menulis mulai tumbuh tuh. Ada beberapa akademisi di orang-orang pintar di Yunani apa di Roma, lupa, bersinergi. Lalu kemudian hilang tuh soal pamflet di pohon. Jadilah media massa, koran pertama itu ada, saya lupa nama korannya. Nah, di Banten mahasiswa-mahasiswa itu tidak memahami sejarah itu. Semuanya diselesaikan dengan cara orasi. Orasinya juga tidak dilatih, tidak terstruktur. Nah, pernah nggak lihat tuh? Saya lupa tuh di video. Orasi menggebu-gebu, wow, tiba-tiba lupa teksnya. Ya, itu kelihatan banget. Nah, jadi mahasiswa Unbaja mulai memahami. Nah, sekarang itu paling parah, balik lagi ke lisan. Retorikanya yang gagal tadi, tradisi menulisnya dilampaui tanpa dilakukan, balik lagi ke tradisi lisan. Nah, mahasiswa-mahasiswa di Banten, saya mau bertanya, ada nggak mahasiswa di Banten yang berhasil menulis buku? Misalnya buku tentang pergerakan politik di Banten, ada nggak? Sedang. Buat soal Interpres. Interpres. Jadi di sini ada front aksi mahasiswa di PAM ya, ada PAM, ada PMI dan sebagainya. Mereka belum berhasil masuk ke wilayah literasi tadi, literasi baca tulis, tidak didokumentasikan. Tokoh-tokoh pergerakan mahasiswa ini banyak, tapi mereka luput. Ya, Ali Suro, terus apa lagi ya tokoh mahasiswa pergerakan itu, Eka Setia Laksana, terus Edi siapa yang kecil Cilegon itu? Edi Sopandi. Itu juga termasuk. Iya. Pahit. Ini live ya? Apa ya? Edi Sopandi pahit. Halo deh. Masih mau dibayar, Jojong ya. Jojong, Mbak. Nah itu jadi ya. Episode Lebaran. Catat juga Mas Gong bahwa literasi itu bukan melulu soal tulis menulis. Oh iya. Karena literasi itu berdampak terhadap kehidupannya. Ya, daya hidup. Daya hidup. Ya itu nanti topik lain mas. Sekarang literasi baca tulis itu. Karena saya duta baca bukan duta literasi ya. Jadi sekali lagi dibicarakan tuh di tingkat BEM bahwa
akan kehilangan sejarah pergerakan mahasiswa di Banten karena tidak dituliskan. Itu ya memang belum ada kan? Belum ada, betul. Desanta belum. Desanta sampai sejauh ini belum pernah nulis kan? Tulisan seperti itu. Belum ada. Di Rumah Dunia Agung Publishing juga kayaknya belum ada deh. Kecuali Boy itu menulis gaduh ya. Ya. Gaduh, tapi itu gaduh gagasan-gagasan dia ya. Iya, iya. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab ya. Nah, terkait itu pertanyaan kira-kira gimana cara mengundang duta baca ke kampus? Nah, ini saya harus menyampaikan. Saya pulang ke rumah tuh malam Sabtu, itu udah di WA tuh udah ada. Jadi saya sudah diamanahi sama Perpusnas. Kalau ada yang mau memakai jasa saya, misalnya mengundang saya, disarankan memberitahu ke Perpusnas. Nanti saya akan kasih nomor kontaknya. Mereka itu nanti akan memberitahu jadwal saya dan kemudian menyarankan apakah kegiatan ini bisa juga disinergikan. Kalau bisa disinergikan, itu nanti yang membayar honornya Perpustakaan Nasional. Nah, kemarin dari Berau tidak siap ketika ya sudah sodorkan administrasinya, surat-suratnya, proposalnya, mereka tidak siap. Mendingan nggak dikasih, jadi dia menolak menerima tawaran Perpusnas itu karena tidak siap secara administrasi. Kemudian kata Perpusnas, ya sudah hubungi saja secara langsung personal. Lalu menghubungi saya secara personal, ya dia minta nggak bisa ada honor dan sebagainya. Nah, saya sudah dititipkan oleh Perpusnas bahwa untuk urusan itu serahkan aja ke anak buah Mas Gong. Gitu, nanti Ade, Rudi. Jadi artinya saya ini harus dilindungi oleh negara, tenaganya, pikirannya untuk yang lebih besar kayak gitu. Karena saya sudah bukan milik Banten lagi, tapi peluang itu tetap ada. Ya, jadi nanti akan dilihat kualitas kegiatannya apa. Selama ini kata mereka, Mas Gong terlalu banyak melayani kegiatan-kegiatan kecil, tapi itu tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau masih melayani itu, tugas yang besarnya akan terbengkalai. Nah, dibutuhkan keikhlasan dari terutama orang-orang Banten. Jangan sampai itu membuat saya down kalau disebut, wah Golagong udah jadi duta baca, lupa pada Banten. Enggak begitu. Jadi sekarang kalau itu masih terus diurusi oleh saya, nanti Ade Ubaidil nggak bisa maju, Rudi nggak bisa maju, kayak gitu. Dan ada duta baca Banten di sini, mungkin bisa mendatangi Eping Perpustakaan Daerah agar duta baca Banten menjadi lebih aktif, lebih produktif seperti itu. Tapi sekali lagi masih ada peluang, ya. Oke, jangan khawatir, masih ada peluang. Iya. Tapi kalau mau ngundang bebas mah biasanya tanggal-tanggal merah bisa kali ya? Bisa. Tanggal-tanggal merah kan itu di luar jangkauan Perpusnas. Jadi dibantulah saya jangan sampai menulis status tadi ya, misalnya wah Golagong udah duta baca susah gitu. Enggak gitu. Jadi kita sama-sama lah, tapi harus memaklumi kalau misalnya tiba-tiba saya nggak bisa, bukan karena persoalan itu. Sebelum jadi duta baca juga kadang-kadang saya nggak bisa melayani permintaan dari komunitas misalnya. Seperti itu ya. Baik, di sini sudah hadir Kang Firman, Direktur Untirta Press, ya, yang juga pernah dinobatkan sebagai apa namanya? Itu penyuluh media KPK. Ya, penyuluh media KPK kan. Tapi ada lagi selain itu. Ketua ini KPI toko literasi. Oh, toko literasi ya. Nah, mungkin ada testimoni atau tanggapan Kang Firman terkait Mas Gong dinobatkan jadi duta baca Indonesia ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sebetulnya agak unik di momentum sekarang ya, duta baca Indonesia itu dari pegiat. Karena sebelum-sebelumnya itu selalu public figure. Kenapa public figure? Mungkin karena memang memudahkan orang karena sudah familiar begitu dengan tokoh itu. Lalu temanya dibelokkan sedikit ke urusan membaca, lalu orang-orang kemudian memiliki minat membaca.
Nah sekarang di periode ini saya kira ini menjadi unik gitu ya, sekaligus juga menjadi tantangan karena public figure yang dimaksud tidak betul-betul dikenal secara luas sebagai selebritis begitu ya, tetapi betul-betul pegiat literasi. Kenapa itu unik? Karena sebetulnya kalau persepsinya menjadi duta baca sebetulnya menjadi keliru karena Mas Gong itu sendiri adalah bagian dari ekosistem membaca itu sendiri gitu ya, duta. Jadi bukan duta. Kalau duta itu kan keterwakilan, mewakili duta besar, mewakili Indonesia di Eropa misalkan si Anu. Nah jadi Mas Gong ini sebetulnya kalau dalam pandangan saya bukan duta, tapi dia bagian dari pelaku itu sendiri gitu ya. Tapi lepas dari itu, saya kira ini justru menjadi momentum bagaimana Mas Gong menjadi artikulator para pegiat literasi yang ada di bawah gitu. Artinya dari sisi birokrasi harusnya lebih mudah untuk ditempuh dibandingkan misalnya saya cukup rumit ketika mengundang Najwa Shihab datang ke Banten. Pasca itu semua menghubungin saya seakan-akan saya brokernya Najwa Shihab gitu ya. Iya serius itu. Pasca datang ke Rumah Dunia itu kangkring terbunggu. Wih cek saya lumayan. Oke lah di broker ke Najwa Shihab. Dan pas itu nggak susah sekali memang ya karena waktu dan seterusnya. Mas Golago menjadi titik poin baru di Duta Baca Indonesia. Jadi sudah berbeda nih karakteristik Duta Baca hari ini gitu ya. Nah tapi di satu sisi momentum ini juga bisa kemudian dipahami karena Duta Baca itu idealnya tidak satu orang gitu ya. Jadi ketika Mas Golagong akan muter terus di Banten itu keliru karena apa? Ada duta baca yang lain, ya, Rahel misalnya. Kalau kemudian Rahel tidak semenarik Mas Golagong, ya itu perkara Rahel. Ya sengaja karena gak ada orangnya saya sendiri di sini. Moga-moga dia nonton pasti sambil zikir. Nah jadi harapannya adalah munculkan duta-duta di tingkat lokal begitu ya. Mungkin namanya bukan duta, mungkin namanya sahabat baca atau sahabat literasi misalnya. Di pesantren yang sekarang ramai itu urusan korupsi, itu harus muncul tuh duta baca di tingkat pesantren, khusus pesantren gitu. Munculkan siapa misalnya ikon kiai yang kuat daya bacanya dan punya punya karakteristik yang menarik begitu. Nah itu mungkin tidak Mas Golagong misalnya membaptis atau membaiat sahabat literasi atau apapun nanti istilahnya di tingkat-tingkat yang lebih lokal lagi begitu. Sehingga apa? Mas Gong nggak sendirian. Karena selama ini duta baca itu kayak di Menara Gading begitu ya, susah untuk dihubungi, datang pun harus birokrasi yang ketat dari Perpusnas begitu. Saya kira salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah menjadikan sub duta itu di berbagai lini. Katakanlah misalnya sekarang yang lagi rame dan juga masuk salah satu calon duta terkuat walaupun akhirnya Mas Gong yang diambil adalah Firsa Bestari. Nah itu misalnya mungkin tidak Perpusnas memiliki cara lain agar seperti Firsa itu juga menjadi bagian dari duta baca, misalnya sahabat literasi versi anak milenial misalkan atau dan seterusnya, sehingga tidak lagi duta baca itu di Menara Gading merasa sendirian dan kemudian juga harapannya kan mengakar begitu. Nah dengan begitu banyak sub yang kemudian dibaptis atau dibaiat oleh duta baca itu dimungkinkan semua orang merasa bagian dari proses ini. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang sulit, tinggal persoalan kebijakan saja. Nah tinggal Mas Golagong sekarang dengan Perpusnas membuat semacam kebijakan begitu agar ada sahabat-sahabat literasi di berbagai tempat, bahkan sampai tingkat RT katakanlah atau tingkat kelurahan, sehingga
semua orang merasa menjadi bagian dari duta. Yang kedua, hal yang lain yang menurut saya juga penting adalah terkait Festival Hari Buku Nasional yang akan kita lakukan di Banten ini ya. 2008 kita pernah memegang rekor muri mengumpulkan 19.000 buku sekian dalam satu hari. Sertifikatnya ada di perpustakaan daerah ya, masih ada ya sampai sekarang ya. Mengumpulkan 19.000 buku dalam satu hari, rekor muri. Kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman, ini kan kita bahkan membuat aksi 1 juta buku gitu ya, bukan lagi belasan ribu. Apalagi dengan kondisi dari 2008 sekarang 2021 sudah perubahan perubahan karakteristik literasi, gerakan literasi di Banten sudah lebih mapan, lebih kuat begitu. Relawannya banyak. Maksud saya mungkin tidak misalnya perpustakaan daerah, kebetulan ada Kang Eping, menjadikan ini juga sebagai momentum baru, jadi memecahkan rekor yang sudah pernah dipecahkan oleh Banten gitu. Jadi kayak menguatkan lah. Karena cara-cara semacam itu bisa menambah gairah baru dari para pegiat literasi gitu, terutama di Banten. Jadi ada satu momentum di mana kita semua punya target, walaupun targetnya target populis ya, mengumpulkan buku. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya kan selalu tuh ketika membuat taman bacaan atau perpustakaan di kelurahan atau di desa, kita selalu minta buku. Nah, buku itu kan punya keterbatasan perpustakaan daerah. Jika aksi 1 juta buku ini bergulir dan katakanlah mendapatkan rekor muri, itu menjadi dobrakan baru lagi untuk Banten. Apalagi sekarang ini buku-bukunya itu ada nanti, jadi ada jualan dengan harga yang relatif murah, tinggal dibuat satu titik begitu, datangkan muri. Menurut saya itu ekosistem yang sangat cantik begitu ya, para pegiat literasi terlibat, sehingga Banten ini menjadi epicentrum dan kemudian bisa diadaptasi atau diambil gaya Banten ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saya kira itu, Mas Gong. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Mas Gong ditanggapi mungkin. Mulai hari Sabtu itu, ini ide Firman bagus. Mulai hari Sabtu itu saya membroadcast kepala-kepala dinas perpustakaan termasuk Pak Usman. Saya minta nomor kontak duta baca. Kalau Pak Usman ngirim ke saya, duta bacanya kan Rahel. Oh iya benar. Jadi ada di sebelah saya lagi. Jadi saya sekarang sudah berhasil mengumpulkan beberapa duta baca dari mulai daerah, provinsi, wilayah sama daerah. Saya kumpulkan, bikin grup WA, lalu saya bertanya ke dia apa yang harus saya lakukan dan ada masalah apa. Baru satu yang muncul, bahwa ketika mereka terpilih jadi duta baca, mereka bingung melakukan apa. Belum ada pedomannya. Nah ini yang nanti akan saya bawa ke Perpusnas. Tuh. Nah terus ide Firman usulan soal sahabat literasi itu juga sudah saya sampaikan di program kerja dan agak berbenturan dengan duta baca. Saya harus mempertahankan argumentasi bahwa ini di luar duta baca, karena ngapain lagi ada sahabat literasi, karena ada duta baca. Sedangkan duta baca sudah mengeluarkan undang-undangnya bahwa setelah terpilih dia bingung mau melakukan apa. Nah ini yang ide ini yang sedang harus hati-hati argumentasinya. Tapi saya setuju. Kemarin saya menulis status mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Sudah tuh Maman Suherman sudah saya sebut sebagai sahabat literasi. Nah nanti saya akan pelan-pelan saya akan memilih barangkali untuk nasional apakah Firsa atau Maman, nanti saya serahkan ke, kalau saya mungkin lebih nyamannya Maman. Nah tapi ide ini belum disetujui, tapi sudah masuk ke program kerja. Nanti mudah-mudahan mereka melihat manfaatnya sebetulnya lebih besar, karena tadi memotong unsur-unsur birokrasi tadi. Nah saya mau melanjutkan lagi ya soal izin ke saya. Jadi jangan kalau kamu nanti minta izin ke Perpusnas, bukan minta izin tapi pemberitahuan, ya. Khawatir bentrok, dan mudah-mudahan siapa tahu difasilitasi itu, ya. Nah hanya tidak sembarangan tuh kualitas acaranya,
harus bagus, harus berkualitas. Nasional ya. Nah, provinsi lah bisa lah provinsi. Ya kalau misalnya mengundang saya untuk memberi motivasi kayak gitu, ada yang Marudi udah bisa lah. Udah ya Firman sendiri udah bisa. Ada Nonci juga bisa ngasih motivasi, udah bisa. Jadi kalau anak mahasiswa masih minta motivasi mulu, kapan? Jadi gitu ya Firman ya udah. Jadi sedang ya saya sebetulnya udah nggak sabar. Kalau artinya kalau nggak perlu ada lockdown misalnya. Ini kan soal pandemi ya. Ini begini aja saya udah ada ya mereka hati-hati dengan 3 pertemuan ini. Perpusnas senang tapi tetap hati-hati prokes dan sebagainya. Kata saya di Banten mah tinggal gantungin bawang putih aman. Ya, Kang Firman itu ya jawabannya. Ya, tadi belum sempat disinggung tuh Kang terkait dengan peluang pemberdayaan masyarakat desa untuk literasi atau ya. Meningkatkan literasi membaca di kampung-kampung gitu kan. Saya nggak menyebut saya ini ambisius ya, tapi setiap itu saya selalu ada ingin target-target yang karena saya wartawan, yang nanti wartawan itu kalau nulis unik gitu. Unsur-unsur jurnalistiknya ada. Misalnya yang tadi kontroversial, sensasional gitu. Saya ingin di hari kunjung perpustakaan itu tanggal berapa ya? 9 September atau 7 September ingin mendisplay 100 buku dari karangan pemustaka. Bukan dari buku Kang Hatip karena udah biasa, tapi Ina barangkali bisa masuk. Nah, orang kayak gitu, Opi misalnya. Jadi nanti ada dari Serang, saya udah kamu yang nulis 2 orang. Jadi nanti dikumpulkan se-Indonesia 100 buku sambil sosialisasi deposit di Perpusnas. Jadi hari kunjung perpustakaan selama ini kan kontennya tidak menarik, hanya tur perpustakaan. Nah sekarang harus launching 100 buku. Nah nanti mungkin di sini nanti bisa buka kelas, nanti bisa salah satu narasumbernya. Nah nanti Kang Eping bisa memfasilitasi, sehingga itu ya. Jadi saya itu sedang mensosialisasikan ke perpustakaan daerah agar hari kunjung perpustakaan target kontroversialnya itu display 100 buku karya pemustaka. Nah, setiap provinsi mengirimkan 2 buku atau 3 buku dari karya pemustaka. Soal nasional hari kunjung perpustakaan. Jadi nanti di program kerja saya itu hari kunjung perpustakaan di sana di Perpusnas itu ada display 100 buku. Itu sambil sosialisasi deposit. Nah, dari masing-masing wilayah provinsi menyumbang 3 atau 2 buku dari karya pemustaka. Kalau saya kasih contoh, misalnya bukan karya Kang Hatip Mansur, tapi karya Opi misalnya, sesuatu yang tidak kita bayangkan Opi nulis. Atau Ina, Bagja atau Ina misalnya ya dengan normalnya tadi. Nah gitu. Nah itu bisa difasilitasi. Nanti dicetaknya di UP dong. Iya. Apa untuk Kapres? Karena bisa cincai lah harganya. Di Santa lebih cincai. Nah, pokoknya IKP Banten lah. Mungkin nggak Kang Eping? Mungkin nggak ada? Iya, ada. Tapi kan tidak, kalau pemerintah itu kan tidak semudah. Bukan semudah, maksudnya harus terencana gitu loh. Oh iya, makanya ini sounding dulu. Apa yang harus dilakukan oleh saya? Ya komunikasi lah sama kepala dinas ya tahun depan misalnya kita anggarkan. Kalau hari kunjung besok nggak bisa ya? Tidak ada anggarannya. Anggarannya nggak ada, anggaran perubahan udah nggak bisa ya? Dirubah sendiri. Misalnya palung mah Pak Usman nyumbang piro gitu piro semua kan mbak. Palung. UP nyumbang ininya layoutnya misalnya, udah beres ya. Suhud Media Promo nyumbang covernya, beres ya. Di Santa nyumbang ISBN. Di ISBN begitu bela. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Iya, kayak kan. Siap. Dalam berapa? Weh kebut. Coba teman-teman ada yang lain nggak yang mau disampaikan? Nah, dulu. Nah, saya lupa. Itu sebetulnya bisa dilakukan oleh Honda. Jadi di belakang itu ada Honda. Ya, betul. Ini yang lupa saya. Ya, gampang itu mah. Pak cincak virus sih lah. Telung buku mah. Tidak takis. Ya. Iya.
Jadi sponsor tunggal itu bahkan ya. Jadi menarik tuh kalau muncul buku semacam ilmu apa, buku terapan ya, buku terapan. Misalnya herbal, istrinya Andi, Ina misalnya bikin, Opi apa? Dubbing. Hah? Dubbing. Ah, dubbingnya. Suri suara. Udah sama Ade udah ngobrol masalah kartun. Jadi bahasa Jawa kartunnya. Ya, apapun lah ya, itu bisa tuh. Satu lagi misalnya serbahe, malam pertama bela. Live streaming kan mah. Ya, selamat datang kepada Kang Faisal, Ketua Umum HMI Cabang Serang. Lagi buat buku nih. Selamatkan dia pesan amat. Tadi ditanyain gue lagu aktivis mana bukunya. Ya, enggak, Kang. Ayo, Kang, ayo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sih sebetulnya jadi ikut bangga gitu, yang kaget terus bangga yang kok Duta Baca memang profilnya jelas berbeda dari Najwa Shihab yang sebelumnya atau Kick Andy atau Tantowi yang wah ini kok lengkap gitu ya. Selain jejak Mas Gong juga kan jejak literasinya yang jadi inspirasi buat banyak orang itu menggairahkan Banten gitu. Sebetulnya yang paling seru adalah bahwa ada yang harus dilakukan seluruh teman-teman di Banten, pegiat literasi dari berbagai sektor, TBM, pegiat literasi di kampus, perpustakaan dan pustakawan. Itu sebetulnya nggak perlu repot-repot gitu loh. Kalau bikin acara itu, kalau bikin kegiatan itu udah pasti up lah, kan gairahnya sudah ada gitu, udah ada kayak aksi 1 juta buku atau festival Hari Buku Nasional aja jadi include kok bareng-bareng begini semuanya. Nah ini ke depan banyak kayak misalnya kampus sama Perpusda terus ikutin program-program seperti Mas Gong yang penulis lokal juga terwakili di nasional. Terus TBM juga makin berprestasi dengan capaian misalnya akan tercatat itu rekor muri yang baru gitu loh. Itu kan gara-gara yang terus menjaga literasi sektor manapun gitu. Sampai akhirnya ada satu program-program yang saya pikir bisa kerjasama dimulai dari hari ini kayak IKAPI dan provinsi. Ada satu yang harus ini sih nggak apa-apa ya program sedikit. Jadi ada buku yang wajib ini basis digitalnya untuk perkotaan yang mampu menikmati bacaan digital. Kalau di desa mah udah tinggal kasih buku Kang, enak bacanya. Yang digital ini memang harus ada kesamaan berpikir untuk terus berkolaborasi. Kayak misalnya IKAPI memberikan referensi atau infografis tentang 10 buku di Banten yang mesti dibaca bersama gitu loh. Dan dan buku-buku itu lokal gitu, misalnya lokal dari berbagai aspek kayak sejarah, terus novel, tapi berpikirnya bersama nih untuk digital nih 10 aja yang lokal. Itu kan bisa datanya keluar dari IKAPI, infografisnya dibuat sama perpustakaan daerah, dan buku fisiknya tersedia, baik digitalnya. Nah itu tuh enak tuh kalau udah tiap reguler program buku dikeluarin kayak gitu, enak tuh kalau ketemu berkolaborasi tuh di tiap-tiap pemangku kebijakan kira-kira gitu, karena pikirannya agak-agak mulai sama lewat bacaannya kita samakan gitu. Ke depan juga coba ikut menggairahkan. Aku sedang juga mau melakukan banyak minta saran untuk bisa ada perpustakaan desa di Kota Serang, bisa juga sampai provinsi atau nasional kira-kira secara pribadi itu. Dan Mas karena semua bangga ya teman-teman Banten, saya pikir kalau Mas Gong perlu dukungan atau bantuan apapun yang kecil emang udah harus di backup lah sama siapa-siapa di Banten lah. Tugas lah Mas Gong perlu, yuk bantu lah gitu kayaknya gitu udah. Jangan juga punya Indonesia, katanya punya Indonesia, enggak lah, punya Banten juga gitu. Ya no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi sekarang mahasiswa, anak-anak komunitas sudah harus mau membuat kegiatan yang standarnya dinaikin lah, gitu ya. Saya ini menerima amanah ini pengorbanannya besar coy. Rambut dicukur. Kalau kemarin Firman nggak dicukur aja Siroy, saya malu kan. Firman aja main Siroy dicukur rambutnya, masa berat ini. Ini kira kemarin itu nggak segini nih, ada segini nih, masih nggak diterima.
Pernah kan ya dicukur yang harus gitu agak lumayan tuh masih, tapi ternyata harus pakai jas. Ini selama 4 tahun nih rambutnya harus begini. Iya. Uis. Jadi kelihatannya memang saya harus beradaptasi dan gak apa-apa lah ya, sesuatu yang baik. Artinya gini loh. Contoh utama saya bersemangat nih dan kaget bahwa saya sama Aib Manonci kemarin dibawa tuh ke Pekijing ya. Pekijing ya, tidak jauh dari sini. Oh itu luar biasa. Saya bilang ke Aib, ini kayak bukan di Serang. Ke Nonci ini nanti besok YouTube-nya muncul, ini lagi upload. Jadi kaget saya. Beberapa kali saya lihat ke pedesaan-pedesaan, ya sederhana aja. Ini tiba-tiba semuanya disetting gitu ya, dengan nilai artistik yang tinggi buat saya tuh untuk ukuran kampung. Saya tanya mau bilang, Mas, ini mastermind-nya siapa nih? Ini jangan ada ahli landscape atau dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah itu nanti akan saya laporkan ke. Nah tugas saya seperti dulu firman saya di Ketua Forum TBM itu melaporkan peristiwa-peristiwa di daerah diangkat ke nasional. Barangkali orang nggak pernah tahu bahwa kontribusi saya Firman untuk daerah-daerah terpencil itu ada. Nah sekarang manfaatin saya nih dengan keberadaan ini, bawa ke beberapa tempat. Jangan ragu kalau misalnya saya lagi ada di rumah, jemputlah Mas ke sana. Nanti saya bikin YouTube-nya atau bikin 1 menit laporin ke sana. Dianggapnya luar biasa nih saya di beberapa laporan, dan packaging itu termasuk yang luar biasa. Nah, yang Aib bilang tadi, bikinlah masing-masing itu kumpul bikin kegiatan-kegiatan itu yang levelnya minimal, walaupun di desa kayak packaging itu, tapi levelnya udah provinsi itu, kualitasnya. Jadi kalau syuting itu bagus itu on air look-nya. Kalau ada Mang Betty di situ show, wis. Udah. Jadi nanti Mang Betty siap ya kolaborasi sama Mang Opi ya. Jadi saya dikawal tuh. Konten. Nah, saya bayangannya tuh nanti kita bikin YouTube, bikin kehebohan-kehebohan, misalnya datang ke KP3 misalnya. Ke KP3 orang bukan promosi, kita misalnya datang nih bawa buku, nanti datang ke Wahidin, Pak. Pegang dong buku ini, udah kita roasting aja. Kayak gitulah ke Bunda Literasi. Nah, Bunda Literasi nih harus ada dorongan dari stakeholder, karena di Banten belum ada Bunda Literasi. Kang Eping, Bunda Literasi sudah ada belum di Indonesia? Di Banten belum kan? Belum. Iya, sampai ke kalau Wahidin Halim yang mau dipilih yang mana? Ini live IG ya? Masih live ini, masih live? Masih live ya? Ya maksudnya Bunda Literasinya siapa? Istrinya jabat. Iya, wakil atau gubernur? Kalau lihat yang lain wakil gubernur. Gubernur kan mau nggak kira-kira? Tanya dulu, baca bukunya berapa sekali dia. Jadi memang harus salah satunya tuh Bunda Literasi. Literasi aja lah Pak Wahidin udah. Iya. Itu ya, penjawab ya. Jadi jangan khawatir tuh kalau misalnya kemarin masih saya yang aktif ke Aib, katanya ada acara besok, mungkin Aib udah saya kasih honor loh 1 amplop. Kalau saya kaget juga bener. Saya minta izin ke nanti ke Aib, ini saya untuk acara Rumah Dunia. Kalau nggak puasa mah saya traktir semua. Ayo kita makan gitu kan? Iya. Perbanyak, kata saya nanti Aib perbanyak 100 kegiatan aja. Wih kaya kita. Udah. Silakan lah, Aib diolah sama nanti ya, carilah 100 kegiatan. Hari Kamis mah nanti tidak ada upload itu kan? Iya. Kaget saya, kayak pejabat Kang Atif. Wah, saya pikir 100 pantesan banyak orang yang pengen jadi gubernur ya. Pengen. Iya, pengen doang. Yuk, silakan. Yuk, baik, teman-teman masih ada lagi? Ini silakan Kang Betty, yuk. Iya, apaan kamu? Ya, Exodus. Ya, semakin malam semakin seru ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
pertama saya senang ya secara pribadi melihat Mas Gong terpilih jadi Duta Baca Indonesia ya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Saya ingat foto Mas Gong itu sampai sekarang itu yang paling ngeri Kang. Jadi ini bagi yang paling ngeri gitu tuh. Saya sampai merinding lihatnya. Iya. Yang mana tuh? Ini yang bener-bener jadi patokan saya itu sampai ini jadi inspirasi hidup lah. Bukan tulisannya, tetapi gambar foto yang bener-bener wah, saya kapan bisa kalian Mas Gong seperti ini. Jadi dia di depan mesin ketik nggak pakai baju, celana lepis, ada rokok kopi. Itu bagi saya ya maaf ya Mas Gong ya, dengan kondisi seperti itu bikin novel. Saya bikin puisi aja nggak jadi gitu kan, ini bahasanya kan. Nah makanya saya tuh penggiat teater. Jadi setelah melihat, saya kan dididik di Rumah Dunia juga ya, jadi waktu nganggur gitu, ayo deh Rumah Dunia. Nganggur aja di Rumah Dunia. Dapat job lupa. Saya sebenarnya masuk tuh banyak berarti ya? Banyak memberi inspirasi dan jalan hidup Kang. Jadi saya tuh ditunjuk Mas Gong, ayo deh ke Rumah Dunia. Ceritain dong yang Ciceri yang depan kartu. Depan kartu. Saya di penjara segala macam. Jadi ya namanya masa muda ya. Ya makanya ya Dedi. Nah saya tuh udah Mas Gong tuh senang sekali ya. Apa Mas di Rumah Dunia ngapain? Udah ngapain aja dah, bersih kayaknya. Gitu. Saya nggak ngerti kan, saya kesana. Udah bersih lantai, dia kita bikin panggung. Ya udah saya maku. Pas makan di Rumah Dunia tuh dia di dapur aja ngambil. Itu istrinya Mas Gong kabur. Saya masih ingat. Mas kenapa? Mas Butias kabur lihat saya ini. Ngapain ngajak sini? Kan masih gelo. Iya. Takut lah orang. Nah, ya itu. Makanya saya sendiri, makanya dari dulu Mas Gong saya di Rumah Dunia belajar, walaupun nggak menulis, nggak belajar situ, tetapi saya membaca kehidupannya. Jadi saya secara pribadi itu saya diasah mental. Nah setelah dari Rumah Dunia, saya jujur Mang Betty yang sekarang saya lanjutkan lagi itu ditunjuk dengan Mas Gong tanpa ada casting. Saya jujur, saya di Cirebon lagi nongkrong di warung dengan Deden, kamu nggak salah tuh, saya masih ingat. Dan kamu jadi artis Mas, udah besok syuting bikin dummy. Saya nggak nanya honor segala macam. Satu episode itu seminggu nggak jadi. Mas nggak mau jadi artis Mas. Itu dikasih aqua gelas doang. Dan itu membentuk saya. Jadi bahwa syuting itu capek Mas ya. Ternyata lebih capek dari teater ya. Seminggu nggak jadi gitu. Oh begini saya juga. Dan saya mengikuti proses Kang Betty, Mas Gong sampai keluar. Mas saya masih senang Kang Betty, walaupun honor kecil. Saya nggak memikirkan itu. Saya di teater pun nggak dibayar juga, saya jalan. Nah, makanya saya memotivasi itu. Tambah lagi Mas Gong keluar dari RCTI, ternyata saya bisa masuk MNC. Yang Mas Gong ceritakan RCTI, kamu di RCTI itu ada ini, saya mengalaminya. Jadi saya merasa di Jakarta itu saya hidup ya monoton, kerja keluarga. Saya benar-benar aktivitas kegiatan lain itu dihilangkan, pokoknya kerja keluarga. Saya nemu titik temu, nggak tahu, gue mesti balik ke Banten lagi. Nah itu. Nah balik ke Banten lagi. Nah ini saya izin ke Mas Gong. Mas, gue balik ke Banten lagi. Saya sampai izin ke Mas Gong secara pribadi, ke Butias juga kan Mas ya. Itu, yang izin gak izin giliran saya. Itu udah sungkem kan. Saya merasa guru Mas Gong, saya izin. Karena saya kalau ada apa-apa pasti saya konsultasi ke Mas Gong. Itu. Walaupun secara pribadi jarang ketemu, tetapi kalau ada masalah pasti saya konsultasi ke Mas Gong. Nah, makanya saya dengan Mang Betty sekarang, makanya saya dengan pengalaman Mas Gong, Nandang Aredia, Wan Anwar, Arif Sanjaya yang sekarang masih ada, itu guru-guru saya. Dan sekarang saya Mang Betty, saya jadi Mang Betty ke rumah orang tua, saya dibilang masih gila Mas. Wong edan apa-apaan sih lah ini, pakai peci sarung, udah punya istri, enggak, gue menjadi Kang Betty lagi, seniman ini. Dan ternyata sekarang ya keluarga menerima. Sekarang saya sebagai seniman, bukan seniman apa, seniman kampung Kelar, bukan Serang Banten. Itu. Dan saya sendiri di kampung saya pakai peci sarung, nggak malu, keramaian nggak malu saya. Ya saya mengakui Mang Betty itu saya akan menjalani seumur hidup Mas. Ya, seumur hidup. YouTube tutup, saya lanjutkan.
Orang sirik sama saya lanjutkan. Orang bilang saya gila, saya lanjutkan. Yang pasti saya yang lanjutkan gilanya apa Mang Betinya? Mang Betinya dong. Iya, Mang Betia. Jadi inspirasi saya untuk Mas Gong dan yang saya lanjutkan dari Mang Beti dari mana? Ya Mas Gong yang menunjuknya. Kenapa Kang Beti saya jadikan Mang Beti? Ya karena akan saya lakukan sampai tua. Saya Mas Gong, wah asik jadi pendamping. Malah saya pengen itu. Saya pengen dongeng ke kampung-kampung karena masih COVID. Saya pengen syuting ke kampung masih COVID. Jujur, saya sekarang jadi Mang Beti nyari uang tanpa pemerintah gampang Mas. Jujur saya produksi YouTube habis 60 juta. Itu pribadi. Makanya saya di Serang, siapa lu saya bodo amat. Tetapi saya sekarang kerja sama pimpinan di KP3B. Dan saya di sana cuma oh yaudah saya sebisanya aja karena saya nggak sok hebat gitu tuh. Tetapi saya merasa saya belajar lagi, saya beradaptasi. Malah sekarang dengan Banten, Jakarta dekat Mas, kayak Raffi Ahmad ke Cilegon, Mas Gong jadi duta baca Indonesia, Banten akan diserang. Makanya itu saya di Banten juga di sini, ini rumah saya. Saya kemarin kerjain kementerian gampang banget Mas dari duit Mas. Jadi intinya, dan kamu orang Banten, iya. Bikin footage Kementerian Pertanian di persawahan, saya dapat di kontak indah banget. Saya dapat bayaran mahal. Nah, makanya saya dengan Mas Gong jadi duta literasi, duta bahasa Indonesia, maaf. Saya sangat senang sekali ya. Jadi Indonesia kan bukan hanya Banten Mas. Jadi, tetapi ini Banten jadi fondasi. Jangan sampai Mas Gong kemana-mana, tetapi jangan di Bantennya nggak ada. Banten tetap diprioritaskan. Prioritaskan. Ya. Itu makanya saya sebagai orang lokal dan murid Mas Gong, saya bisa aja, Dad, ayo ikut yuk. Karena saya nggak pernah diajak, maaf, dia ajak meeting-meeting dengan yang lain. Ya udah, saya mah ke kampung jalan sendiri aja. Pribadi saya sekarang, kan undangannya ning Facebook. ya, saya jalan sendiri aja. Nah, pokoknya saya secara tidak langsung saya mendukung dan saya secara siap, pribadi siap gabung ya. Saya siap. Ya, dan saya pun habis lebaran terserah COVID atau apa dan SOP saya akan jalan. Itu seperti itu. Pokoknya saya siap mendukung dengan gerakan Mas Gong ya. Saya Mas Gong juga dan Mas Gong tetap semangat ya, dengan ya Mas Gong tahu lah masa mudanya fisika keluar negeri segala, saya baru ke Singapura Mas kali udah alhamdulillah lah. Amin. Iya, jadi Mas Gong dan pengalamannya segala macam semoga sampai masa itu nggak lemah ya untuk semangatnya Mas. Itu jadi saya melihat Mas Gong itu motivasinya Mas, bukan saya bukan lihat tulisan tapi gambar itu Mas. Nanti saya mau cari foto itu, apa menariknya ya buat Dedi ya? Iya, itu Mas. Saya Mas Gong pasti pernah foto nggak pakai baju. Pakai baju ya? Iya, di depan mesin ketik bukan komputer. Itu ya, itu cukup Mas, terima kasih. Itu pokoknya saya siap support. Siap. Terima kasih. Nggak pakai baju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat istri saya tuh, pasti lari lihat tadi itu. Iya, Mas sekarang udah CS udah CS, udah saudara. Oke, jadi ya silakan ditanggapi. Ya, terima kasih Ded. Nanti saya punya rencana sama Dedi sama Opi. Jadi itu kan pakai selipi ya. Nanti selipinya itu isinya buku. Ya, jadi saya berharap nanti barangkali nanti Kang Hatip, Pak Rasid punya buku-buku yang rusak. Masih rusak tuh apa? Yang nggak kepake kan ada yang suka dibuat, itu kita kumpulkan jadikan semacam sembako buku. Gitu, kita datang ke desa-desa Gong Publishing, UP kan banyak tuh buku-bukunya yang nggak laku tuh nanti. Belum, baru 4 ya. Pokoknya nanti minta ke UP dikumpulin, keren lah. Pokoknya bisa Mang Opi sama Dedi, penting gitu. Tinggal sebetulnya kalau melihat kiprahnya Kang Beti tadi, satu hal yang belum dilakukan itu adalah mengaktualisasikan dalam bentuk bukunya. Kita sebagai Mang Beti. Tapi jadi kayaknya menyerah sebelum bertanding. Oh gitu. Tinggal pakai ghostwriter aja Kang Firman. Selesai itu 5 menit. Baik, ada lagi? Tenajla. Mana ada Najla tah? Mana? Wih, ini gurita. Nang, Nang? Nang Lala? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awas aja teater ya, aja performance. Masker. Kenapa dibuka? Cantik. Ya kelihatan cantiknya. Selamat buat Mas Gong, saya cukup terharu. Amin. Membawa harum nama Banten
membawa harum nama Banten secara pribadi. Mas Gong itu dari kerjanya memang sudah terlihat dari dulu. Sebagaimana saya pertama kali menjadi relawan di sana waktu masih muda banget. Pernah muda ya? Gua celana pendek, Bu. Sekarang udah gua celana pendek kan? Enggak. Saya jadi sedikit heroik nih ngomongnya. Tadi saya sebetulnya nggak mau kesini, bukan nggak mau kesini karena memang seorang ibu ya. Saya tidurin anak 2, tiba-tiba terbangun jam 9:30 melihat WA-nya Rambo, ada Mas Gong dekat rumah saya dengan Kang Oji. Kang Oji ini senior saya di Jogja. Kebetulan dia masih juga himpunan mahasiswa Serang Jogja. Jadi saya dengan giroh saya datang ke sini. Saya nggak nyangka kalau ada Kang Ubaidil, ada Pak Hatip, ada ini ada Dr. Firman Venayaksa, Bagja. Masya Allah, ada Bagja yang yang sudah tahu piket Yang pasti saya malam datang ke sini dengan sebuah hati yang memang terbawa dengan agak sedikit melo bahwa Mas Gong menggantikan Mbak Najwa Shihab, luar biasa untuk Banten. Saya pikir untuk semua teman-teman, mari kita bersama-sama ruang ini kita pakai, sangat harus kita pakai gitu. Dan untuk Kang Oji, selamat juga, terus temani ya. Iya, siap. Karena Kang Oji ini emang gila baca, gila nulis. Kalau saya gila ngwak-wak aja. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Gong telah membawa, kalau Rumah Dunia itu exception lah ya. Yang dibawa adalah Banten ya, mungkin itu. Rumah Dunia itu karya dari rumahnya. Begitu ya. Saya manggilnya adik-adik atau kakak-kakak karena saya malam ini jadi muda. Selamat Mas Gong. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badung ini. Baik, terima kasih kepada Nazla yang sudah memberi testimoni dan harapan-harapan kepada Mas Gong. Jadi ada 2 cara waktu itu ya, teater sama lukisan, pelukis. Najla waktu itu bikin pertunjukan apa ya? Bisa dia. Barabah atau apa yang di gedung DPD Golkar tuh? Maling, kamu maling. Bukan. Ini mah tentang bukan yang itu. Waktu Najla show di gedung DPD Golkar tuh apa ya? Barabah yang melibatkan para pelukis. Jadi saya datang ke sana, terus saya ngomong ke Najla, ngomong ke para pelukis soal sedekah, ilmu dan sebagainya. Yang datang kalau pelukis Indra, ya teater Najla gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kita melakukan sesuatu itu tidak berdiri sendiri. Kalau misalnya energi positif itu kita pelihara, lalu kita perbesar. Saya sering menyebutnya kan kerikil. Kalau kerikil satu nggak ada artinya. Betul. Kalau kerikil itu bersatu bisa ngebledok tuh lumayan ya. Apa kan ngebledok itu bahasa Jawa nih? Nimpuk. Ngebledok kan? Nimpuk ya. Ngebledok bahasa apa? Inggris. Nah jadi Najla, Indra Kusuma itu menjadi bagian membentuk epicentrum tadi. Nah kalau tadi kemudian saya sekarang bayangin 21 tahun tuh kalau pakai provinsi ya. Jadi perjalanan provinsi itu 21 tahun, yang paling menyedihkan adalah masih harus saya yang udah tua ini. Ya tapi apa boleh buat, ini nggak bisa saya tolak. Mudah-mudahan nanti tadi ruang ini kata Najla harus kita pakai. Maksudnya setelah saya siapa? Mau kasih ke orang lain? Jangan kan? Bilang anak pujian tuh pegang Faisal, oke. Gitu kan? Saya kaget dulu. Live ya. Nah, saya nggak ada Pujianto, kok ada saya berapa kali tuh digituin tuh. Wih, Pujiantonya nggak dateng ya. Wih, Pujianto jadi maksudnya gini. Ruang ini mau dipakai nggak? Setelah saya apa diberikan ke yang lain? Nah maka yang tadi itu kita harus rajin tuh bikin kegiatan. Mereka akan menilai juga bahwa respon dari Banten bagaimana. Betul. Ketika saya hanya saya seorang, tapi ternyata di bawahnya mengakar. Nah itu bisa jadi kota literasi belum sih? Banten itu provinsi literasi belum? Kang Eping udah jadi provinsi literasi belum? Kan ada kota literasi. Banten ini udah belum sih? Padahal
sumber dayanya besar ini. Kalau di data gitu ya, saya pernah jadi ketua forum, Firman ketua forum, Firman dapat hadiah tokoh literasi Kang Hatip Mansur, saya, banyak, bayangin tuh, apalagi dari mulai atasnya. Jadi itu bisa jadi gimana itu? Firman ya harus jadi gubernur. Gitu ya, terima kasih Teh Najla ya. Berat ini. Oke. Baik, terima kasih Kang Gong dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan secara bersama-sama apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Gong terkait dengan kiprahnya nanti menjadi Duta Baca Indonesia selama 4 tahun ke depan. Baik Mas Gong, ya closingnya. Silakan closing statement dulu untuk mengakhiri closing lah ini diskusi malam ini. Saya minta bantuan, barangkali mungkin nggak ya masing-masing ini malam ini membuat status gerakan tadi menuju Banten membaca atau menulis Hari Buku peristiwa ini. Saya terpilih, ditunjuk, kemudian ada Hari Buku Nasional. Kemudian ada apa lagi di sini dituliskan dengan tagar misalnya tadi tagarnya Harbuknas, Duta Baca Indonesia, apalagi lah supaya malam ini lumayan nih ada banyak orang nulis statusnya terus. Jadi harapan-harapannya bukan persoalan saya, tapi Duta Baca Indonesia ini menjadi semacam batu loncatan ya, batu loncatan. Tadi sudah disebutkan tuh Banten indeks indeks literasinya berapa tadi, nomor 5 dari bawah 5,8 ya. Jadi yang mengutip Najla, ruang ini harus kita pakai, lalu kita sama-sama menuju Hari Buku Nasional. Setelah itu Banten harus jadi provinsi percontohan di persoalan literasi. Jadi kalau orang ngomong literasi itu adanya di Banten, mana datanya ditunjukin tuh. Golagong ketua forum TBM, Firman ketua forum TBM, role modelnya komunitas rumah dunia. Ya, itu menjadi semacam achievement ya, prestasi. Itu aja mungkin. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Golagong dan kami dari IKP Banten khususnya insya Allah akan selalu support ya, karena kebetulan Mas Golagong ini juga menjadi salah satu Dewan Penasehat IKP Banten. Jadi ya harus disupport ya. Lupa nih, terakhir nih. Ini buku, salah satu buku karya beliau, Balada Si Roy yang legend. Ini dari pembaca Roy menyerahkan buku ini ke saya untuk dijual. Nanti uangnya kata dia disumbangkan untuk perbaikan keramik di rumah dunia. Nah, karena ini live IG ya, jadi berarti ditonton mudah-mudahan banyak Facebook ya. Iya. Nah, kalau mau beli ini hubungi saya di Rumah Dunia atau di nomor saya nomor Ade. 081906311007. Ini dari Denny Kristiono, pembaca domisili. Itu berapa? Dulu pernah ada yang beli 500.000. Dulu ada yang beli 500.000. 5 buku tuh ya kan? 5 buku. Jadi ini bukan buat kita, tapi buat perbaikan keramik di rumah dunia. Silakan. Nanti saya tanda tangani dan filmnya nanti akan tayang kan? Insya Allah tayang. Bagian main udah sih udah ya? Oh mulai ya kiri sih. Umpat baik bagian. Kena akun ya? Iya. Kena serba ya sih ya. Waduh. Tapi mental mana? Ya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu kepada Mas Golagong. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dalam menjalankan amanah sebagai Duta Baca Indonesia. Amin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.